Lihat dirimu. Kamu itu cuma parasit yang bikin rumah ini bau tanah. Teriakan itu menggema, memecahkan keheningan malam yang seharusnya damai. Bayangkan, sobat, seorang istri yang menemani suaminya dari nol, tiba-tiba dicampakkan begitu saja hanya karena orang tuanya adalah petani. Suami itu merasa jijik, merasa karirnya terhambat karena memiliki mertua yang dianggapnya kampungan. Dia tidak tahu, dia sama sekali tidak tahu, bahwa di tangan wanita yang sedang diusirnya itulah nasib masa depannya bergantung. Dia tidak sadar bahwa bau tanah yang dia hina adalah aroma uang yang akan membeli harga dirinya dalam waktu dekat, dan penyesalan itu akan datang saat. Halo sobat setia, semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya hari ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak kisah ini ya? Suara guntur menggelegar di luar sana, seolah langit Jakarta sedang ikut marah malam ini. Namun, suara itu kalah nyaring dibandingkan hantaman amplop coklat yang mendarat kasar di atas meja kaca ruang tamu. Brah! Kania tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Seirama dengan deru hujan yang mulai turun deras membasahi jendela. Di hadapannya, Damar berdiri dengan napas memburu. Wajah tampan suaminya itu kini tampak merah padam. Bukan karena lelah pulang kerja, melainkan karena amarah yang sepertinya sudah ia tahan seharian. Dasi yang biasa terpasang rapi kini longgar berantakan, dan aroma parfum mahal yang biasa Kania sukai, kini bercampur dengan aroma alkohol samar. Baca, perintah Damar dingin. Satu kata yang menusuk, tanpa ada panggilan, sayang, atau kelembutan sedikit pun. Tangan Kania gemetar saat meraih amplop itu. Ia membuka lipatannya perlahan, takut merobek isinya, namun lebih takut lagi mengetahui apa maknanya. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan hitam di atas kertas putih itu. Detik berikutnya, napasnya tercekat. Permohonan gugatan cerai. Dunia Kania serasa runtuh. Lantai marmer dingin tempat kakinya berpijak seolah bergoyang. Ia mendongak, menatap manik mata Damar, mencari sisa-sisa cinta di sana. Nihil. Hanya ada tatapan jijik dan ketidaksabaran yang terpancar. Mas, apa maksudnya ini? Suara Kania terdengar parau, nyaris tertelan suara hujan. Kurang apa aku melayanimu selama 3 tahun ini? Aku siapkan makanmu. Aku urus rumah ini sendirian tanpa pembantu. Aku? Cukup. Potong Damar kasar. Ia melangkah maju, membuat Kania refleks memundurkan tubuhnya ke sandaran sofa. Bukan soal pelayananmu, Kania. Kamu itu istri yang baik. Iya, aku akui itu. Tapi kamu sadar nggak sih? Keberadaanmu dan latar belakang keluargamu itu beban buatku. Kania ternganga. Beban? Orang tuaku di kampung tidak pernah minta sepeser pun uang darimu, Mas. Mereka hidup mandiri dari hasil tani. Kenapa kamu sebut beban? Damar tertawa sinis. Tawa yang kering dan menyakitkan. Ia berkacak pinggang, menatap sekeliling ruang tamu rumah minimalis yang mereka cicil bersama. Meski sebagian besar uang muka sebenarnya adalah tabungan Kania yang ia berikan diam-diam. Itu masalahnya. Kania. Petani. Petani. Damar menekan kata itu dengan nada merendahkan. Kamu tahu? Minggu lalu Pak Handoko, bos besar di kantor, tanya siapa mertuaku saat acara gathering. Teman-temanku mertuanya pejabat, pengusaha, dokter. Lalu aku harus jawab apa? Bahwa mertuaku cuma orang udik yang tangannya kotor kena lumpur sawah. Air mata Kania menetes satu persatu. Ia tidak menyangka, alasan Damar menceraikannya adalah rasa malu yang tidak masuk akal. Jadi, karena itu, Kania berdiri, menahan isaknya agar terlihat tegar. Kamu malu karena ayahku petani? Mas, ayahku memang petani, tapi dia membesarkan aku dengan uang halal. Dia yang... diam. Damar mengibaskan tangannya di depan wajah Kania, seolah mengusir lalat. Aku nggak butuh ceramah moralmu. Intinya, aku mau naik level, Kania. Sebentar lagi aku dipromosikan jadi senior manager. Aku butuh pendamping yang sepadan, yang bisa diajak dinner sama direksi tanpa bikin malu karena nggak ngerti table manner. Yang wangi parfum impor, bukan bau bawang dan terasi seperti kamu. Hati Kania perih bagai diiris sembilu. Bau bawang? Padahal setiap hari ia memasak demi Damar agar suaminya bisa makan sehat. Damar kemudian menunjuk ke arah kamar tidur.
Barang-barangmu sudah aku packing. Ada 2 koper di sana. Bawa semuanya malam ini juga. Malam ini? Kania terbelalak. Mas, di luar hujan badai. Ini jam 11 malam. Kamu tega? Aku nggak peduli, jawab Damar enteng sambil melonggarkan kancing kemejanya. Mulai besok, Fiona akan sering datang ke sini untuk bantu dekor ulang rumah. Aku nggak mau dia lihat ada sisa-sisa barang kampungan milikmu di sini. Nama itu disebut Fiona. Kania tahu siapa dia. Putri salah satu komisaris di kantor Damar. Wanita cantik, glamor, yang belakangan sering ditandai Damar di media sosial dalam foto-foto acara kantor. Jadi, ini bukan hanya soal petani. Ini soal pengkhianatan. Kania ingin marah. Ingin berteriak bahwa Damar bodoh. Bahwa petani yang dihina Damar itu bukan sembarang petani. Bahwa gubuk kayu ayahnya hanyalah kamuflase. Tapi melihat kekejaman di mata Damar, Kania sadar, pria ini tidak pantas mengetahui kebenaran itu. Pria ini tidak pantas diselamatkan. Tanpa banyak bicara lagi, Kania berjalan ke kamar. Ia melihat 2 koper besar sudah tergeletak asal-asalan di dekat pintu. Damar benar-benar sudah merencanakan ini. Kania meraih gagang koper itu. Seberat langkah kakinya meninggalkan rumah yang penuh kenangan palsu ini. Saat Kania menyeret koper itu melewati ruang tamu, Damar bahkan tidak menoleh. Pria itu sibuk membalas pesan di ponselnya, tersenyum lebar. Senyum yang dulu milik Kania, kini milik wanita lain. Kania membuka pintu depan. Angin kencang langsung menampar wajahnya, membawa butiran air hujan yang dingin. Ia melangkah keluar ke teras. Tubuhnya menggigil, tapi hatinya jauh lebih beku. Tepat saat roda koper Kania menyentuh lantai basah karport, Damar muncul di ambang pintu. Bukan untuk memberi payung, atau memberi uang saku terakhir. Ia berdiri di sana, bersandar angkuh pada kusen pintu, menatap Kania yang mulai basah kuyup. Satu lagi, Kania, seru Damar, suaranya harus bersaing dengan gemuruh petir. Kania berhenti, tapi tidak menoleh. Jangan pernah coba-coba menghubungiku lagi. Dan sampaikan ke orang tua, bau tanah, MU itu. Damar menjeda kalimatnya untuk memberikan efek dramatis yang menyakitkan. Suruh mereka tetap di desa. Jangan pernah injakan kaki kotor mereka di kota ini. Apalagi di pernikahanku nanti. Level kita sudah beda langit dan bumi. Blam. Pintu jati tebal itu dibanting keras tepat di belakang punggung Kania. Suaranya memekakan telinga, menjadi tanda final hancurnya sebuah ikatan suci. Kania berdiri sendirian di tengah hujan deras. Air matanya menyatu dengan air langit. Sementara di dalam rumah yang hangat itu, suaminya mungkin sedang menertawakan nasibnya. Namun, Damar tidak tahu satu hal. Di balik pintu yang tertutup itu, ia baru saja membangunkan harimau tidur. Ia baru saja melempar berlian ke dalam lumpur, dan saat berlian itu kembali nanti, kilaunya akan membakar matanya hingga buta. Sementara Kania masih bertarung dengan dinginnya malam di dalam bus antar kota yang pengap, suasana yang sangat kontras justru terjadi di sebuah lounge eksklusif di Jakarta Pusat. Suara denting gelas kristal beradu, menciptakan nada kemenangan bagi 2 manusia yang sedang dimabuk asmara dan ambisi. Cheers, sayang, seru Fiona manja. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Damar. Gaun merah menyala yang ia kenakan senada dengan warna wine mahal di gelasnya. Damar menyesap minumannya sambil memejamkan mata, menikmati sensasi alkohol yang menghangatkan tenggorokan. Akhirnya, desisnya lega. Rasanya seperti baru saja membuang sampah yang sudah membusuk di dalam rumah. Udaranya jadi segar. Fiona terkikik geli, jemarinya yang lentik memainkan kerah ke meja Damar. Kamu yakin dia nggak bakal balik lagi buat ngemis-ngemis? Biasanya orang kampung kan gitu. Susah lepas kalau sudah dapat tumpangan hidup enak. Nggak mungkin, jawab Damar yakin, senyum sinis tersungging di bibirnya. Aku sudah pastikan mentalnya hancur. Lagi pula, siapa yang mau mempekerjakan wanita lulusan sarjana pertanian yang cuma bisa masak sop ayam? Dia bakal balik ke sawah bapaknya. Nanem padi sampai tua. Itu tempat yang pantas buat dia. Tawa mereka pecah, berbaur dengan alunan musik jazz live yang memanjakan telinga. Damar merasa di puncak dunia. Ia merasa keputusan menceraikan Kania adalah langkah bisnis terbaik yang pernah ia ambil. Tanpa beban itu,
Jalan menuju kursi direksi terasa mulus seperti jalan tol. Ratusan kilometer dari sana, roda bus tua berdecit keras saat berhenti di sebuah jalan berbatu. Kania turun dengan langkah gontai. Matahari baru saja terbit, menyinari hamparan sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang. Embun pagi masih menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah, aroma yang dihina damar, justru tercium begitu menenangkan bagi Kania. Inilah aroma rumah. Kania menyeret kopernya menyusuri jalan setapak menuju sebuah rumah panggung kayu yang terlihat sederhana di ujung jalan. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah agak kusam, dengan atap genteng tanah liat yang beberapa bagiannya sudah berlumut. Dari luar, rumah ini memang tampak seperti hunian petani miskin pada umumnya. Assalamualaikum. Suara Kania bergetar saat mengetuk pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Pintu terbuka perlahan. Sosok pria parubaya dengan sarung kotak-kotak dan kaos oblong putih berdiri di sana. Rambutnya sudah memutih semua, namun sorot matanya masih tajam dan teduh. Itu Abah. Waalaikumsalam. Enduk. Abah tertegun sejenak. Matanya menyapu wajah putrinya yang sembab dan koper besar di sampingnya. Tanpa banyak bertanya, Abah langsung menarik tangan Kania masuk. Masuk, Enduk. Jangan berdiri di luar. Di ruang tamu yang berlantaikan plester semen kasar itu, pertahanan Kania runtuh. Ia bersimpuh di kaki ayahnya, menumpahkan tangis yang sudah ia tahan sepanjang perjalanan. Maafkan Kania, Bah. Kania gagal. Isaknya pilu. Mas Damar dia ceraikan Kania. Dia bilang dia malu punya mertua petani. Dia bilang kita bau tanah, dia usir Kania. Bah. Tangan keriput Abah mengusap kepala Kania lembut. Tidak ada amarah yang meledak. Hanya ketenangan yang menghanyutkan. Abah membiarkan putrinya menangis sampai puas. Sampai sesak di dada itu sedikit berkurang. Sudah? Tanya Abah pelan setelah tangis Kania mereda. Dia bilang kita bau tanah. Kania mengangguk lemah, masih menunduk. Dia mau nikah sama anak komisaris. Bah. Dia bilang level kita beda langit bumi. Abah menghela napas panjang, lalu terkekeh pelan. Bukan kekahan sedih, melainkan kekahan geli seolah baru saja mendengar lelucon anak kecil. Ia bangkit berdiri, lalu menarik tangan Kania agar ikut berdiri. Ayo ikut Abah ke belakang, ajak pria tua itu. Kania mengernyit bingung, tapi menurut. Mereka berjalan menuju dapur yang sempit, lalu Abah membuka sebuah pintu kayu tebal di bagian paling belakang rumah yang biasanya selalu terkunci. Kania jarang masuk ke sana karena sejak kecil ia dilarang. Katanya itu gudang pupuk berbahaya. Namun, saat pintu itu terbuka, mata Kania membelalak lebar. Bukan gudang pupuk yang ia lihat. Di balik dinding anyaman bambu bagian depan rumah itu, ternyata tersembunyi sebuah lorong berlantai marmer yang menghubungkan gubuk depan dengan sebuah bangunan utama bergaya joglo modern yang sangat megah di bagian belakang. Bangunan ini tersembunyi sempurna oleh rimbunnya pohon jati di sekeliling lahan, sehingga tidak terlihat dari jalan desa. Kania melangkah masuk dengan mulut ternganga. Ruangan itu luas, dipenuhi furnitur kayu jati ukiran Jepara kualitas ekspor. Lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja besar dari kayu trembesi utuh mendominasi. Bah, ini. Kania terbata-bata. Abah berjalan santai menuju sebuah lukisan panen raya di dinding, menggesernya sedikit, lalu menekan kombinasi angka pada brankas tanam yang tersembunyi di baliknya. Klik. Beep. Pintu brankas besi itu terbuka berat. Abah mengeluarkan tumpukan map tebal dan sebuah kotak beludru. Ia meletakkannya di atas meja kerja, tepat di depan Kania yang masih syok. Enduk. Suara Abah berubah, lebih berat dan berwibawa, hilang sudah logat deso yang biasa ia pakai. Abah memang petani, tapi Abah bukan buruh tani. Abah adalah pemilik 1000 hektar lahan perkebunan cengkeh dan vanili yang menyuplai pabrik-pabrik di Eropa. Abah sengaja mendidikmu hidup sederhana biar kamu dapat suami yang tulus, bukan yang gila harta. Abah membuka map paling atas. Isinya bukan kertas biasa, melainkan sertifikat saham. Tapi ternyata, suamimu itu bodoh. Dia membuang mutiara karena mengira itu kerikil. Lanjut Abah. Ia menyodorkan map itu. Baca nama perusahaannya. Kania membaca kop surat di dokumen itu. Matanya membulat sempurna. PT Arta Graha Tbk? Bah ini perusahaan tempat Mas Damar kerja.
Benar. Abah tersenyum tipis. Mereka sedang krisis uang tunai. Abah diam-diam sudah beli 30% saham mereka lewat perantara bulan lalu. Dan sisa 21% untuk jadi pengendali mayoritas, tinggal tanda tangan ini. Kania gemetar memegang dokumen bernilai triliunan rupiah itu. Selama ini ia hidup irit, menabung uang receh demi membelikan Damar sepatu kerja. Sementara ayahnya ternyata memegang leher perusahaan tempat Damar mengemis jabatan. Abah kemudian membuka kotak beludru itu. Di dalamnya, tergeletak sebuah kartu nama hitam dengan tinta emas timbul, dan sebuah kartu debit black card prioritas tertinggi yang tak memiliki limit. Sudah cukup sandiwaranya, Kania, ucap Abah tegas. Ia menatap tajam ke mata putrinya. Hapus air matamu. Jangan nangis karena laki-laki yang bahkan gak layak jadi tukang kebun kita. Ambil kartu ini. Pergi ke kota, beli pakaian terbaik, sewa pengacara termahal. Jadilah ratu. Kania menatap kartu hitam di tangannya. Rasa sakit hati akibat penghinaan Damar perlahan berubah menjadi api yang membakar semangatnya. Bayangan wajah sombong Fiona dan tatapan jijik Damar melintas di benaknya. Kamu siap, Enduk? Tanya Abah. Kania mengangkat wajahnya. Sorot matanya kini berbeda. Tidak ada lagi Kania yang lemah lembut dan pasrah. Siap, Bah, jawab Kania mantap. Tangannya menggenggam erat kartu itu. Kania akan ambil alih perusahaan itu. Kania akan pastikan Mas Damar menyesal sampai ke tulang-tulangnya. Abah menyeringai, lalu menyodorkan sebuah ponsel baru di atas meja. Layarnya menyala, menampilkan sebuah pesan masuk dari broker saham. Bagus. Telepon nomor ini sekarang. Perintah Abah sambil menunjuk layar ponsel. Katakan pada mereka, pemilik baru Artagraha ingin mengadakan inspeksi mendadak tepat di hari pernikahan manajer mereka. Suara desis lembut setrika uap terdengar konstan di sebuah butik privat di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Aroma lavender dan leather mahal memenuhi ruangan yang didominasi warna putih gading itu. Di depan cermin setinggi langit-langit, Kania berdiri mematung. Namun, bayangan yang terpantul di sana bukan lagi wanita dengan gamis katun lusuh yang biasa ke pasar naik angkot. Sosok di cermin itu mengenakan pantsuit, setelan jas wanita, berwarna emerald green dengan potongan slim fit yang tegas. Hijabnya bukan lagi kain instan yang melorot, melainkan sutra premium bermotif abstrak yang dililit dengan gaya clean look modern, mempertegas tulang pipinya yang tirus. Sempurna, bukannya? Puji seorang stylish pria dengan nada kagum yang tulus, sambil merapikan sedikit kerah blazer Kania. Warna ini membuat aura ibu keluar. Powerful yet elegan. Kania menyentuh permukaan jas itu. Halus, dingin, dan mahal. Dulu, ia akan merasa bersalah menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk selembar baju, memikirkan apakah Damar sudah makan atau belum. Tapi hari ini, rasa bersalah itu telah mati, digantikan oleh dinginnya logika bisnis yang diajarkan Abah. Terima kasih, jawab Kania singkat. Ia melirik jam tangan emas rose gold, hadiah dari Abah untuk perang ini, yang melingkar di pergelangan tangannya. Bungkus yang lainnya. Saya harus segera ke SCBD. Kania melangkah keluar butik. Sebuah sedan hitam mengkilap sudah menunggu. Sopir berseragam safari membukakan pintu. Saat Kania masuk ke dalam kabin mobil yang hening dan beraroma wood, ia menarik napas panjang. Transformasi fisik sudah selesai. Kini saatnya transformasi nasib. Mobil itu meluncur membelah kemacetan Jakarta, menuju sebuah gedung pencakar langit berlapis kaca biru. Di lantai 45, di sebuah ruang rapat yang dingin dengan pemandangan hiruk-pikuk kota di bawahnya, 3 orang pria berjas rapi sudah menunggu. Mereka bukan sembarang orang, melainkan tim akuisisi dan pengacara korporat terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Selamat siang, Bu Kania. Sapa salah satu dari mereka, Pak Edwin, pengacara senior dengan rambut memutih di pelipis. Ia mempersilakan Kania duduk di ujung meja, kursi yang biasanya diduduki oleh pengambil keputusan tertinggi. Di atas meja mahoni itu, terhampar grafik, laporan keuangan, dan tumpukan dokumen rahasia. Sesuai instruksi Bapak di kampung, Pak Edwin memulai presentasi tanpa basa-basi, menyalakan layar proyektor. Kami sudah melakukan due diligence terhadap PT Artagraha Tbk. Sebuah grafik menurun berwarna merah muncul di layar. Kondisi mereka kritis, Bu, lanjut Pak Edwin sambil menunjuk grafik itu dengan pena lasernya.
Arta Graha terlihat bona fide dari luar, kantornya mentereng, karyawannya necis. Tapi cash flow mereka berdarah-darah. Hutang jangka pendek jatuh tempo bulan depan, dan vendor utama mereka, yang kebetulan adalah perusahaan bapak, sudah menahan pasokan bahan baku. Kania menyimak dengan tatapan tajam. Ia teringat Damar yang selalu membanggakan betapa hebatnya perusahaan tempatnya bekerja, betapa bergengsinya jabatannya. Ternyata, kapal itu sedang bocor dan perlahan tenggelam. Direksi mereka sedang panik mencari suntikan dana segar. Tambah pria di sebelah Pak Edwin. Mereka menawarkan rights issue diam-diam. Ini kesempatan emas untuk masuk lewat pintu belakang. Lakukan, perintah Kania datar. Suaranya tenang namun mengintimidasi. Gunakan perusahaan cangkang yang sudah kita siapkan. Global Harvest Investment. Jangan sampai ada nama keluarga saya muncul di tahap awal. Saya tidak mau tikus itu lari sebelum perangkapnya tertutup. Baik, Bu. Strategi silent takeover. Pak Edwin mengangguk paham, lalu menyodorkan sebuah dokumen tebal. Jika Ibu tanda tangan di sini, broker kami akan langsung menyapu bersih saham yang dilepas publik dan membeli porsi direksi yang sedang butuh uang tunai. Dalam 3x24 jam, Ibu akan menjadi pemegang saham pengendali. Suara pena menggores kertas terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Seret, seret. Tanda tangan Kania kini bukan lagi tanda tangan persetujuan kredit panci, melainkan tanda tangan yang akan mengguncang nasib ratusan karyawan, termasuk mantan suaminya. Sementara itu, di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang berjarak hanya 2 blok dari kantor Kania, Damar sedang sibuk berdebat dengan wedding organizer. Apa? Bunganya harus impor dari Belanda. Damar memijat pelipisnya. Tagihan di tangannya membengkak 3 kali lipat dari estimasi awal. Iya, Pak Damar. Mbak Fiona yang minta. Katanya biar senada dengan tema European Royal Wedding. Jawab si WO dengan senyum sopan yang dipaksakan. Damar mendengus kesal, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk menolak. Oke. Atur saja. Nanti saya transfer pelunasannya. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya untuk mengecek saldo. Keningnya berkerut. Bonus tahunan yang dijanjikan kantor belum juga turun. Ada rumor penundaan gaji karena masalah audit, tapi Damar terlalu arogan untuk percaya. Baginya, ia adalah aset emas perusahaan, tidak mungkin gajinya ditahan. Mas Damar, suara Fiona melengking dari arah pelaminan buatan. Wanita itu sedang mencoba posisi lighting untuk foto. Sini dong. Kita harus latihan dansa buat first dance nanti. Jangan cemberut terus. Ah, nanti keriput. Damar memaksakan senyum, menyembunyikan kekhawatiran soal tagihan yang menumpuk. Ia berjalan menghampiri Fiona, merangkul pinggang calon istrinya itu. Siapa yang cemberut? Aku cuma lagi mikir. Nanti pas resepsi, aku mau kasih pidato spesial buat mempermalukan masa laluku. Biar semua orang tahu betapa beruntungnya aku lepas dari wanita kampung itu. Fiona tertawa renyah. Ide bagus. Biar si Kania itu sadar diri kalau dia memang gak level sama kita. Mereka berdansa berputar-putar di lantai dansa kosong, diiringi musik imajiner, tertawa di atas penderitaan orang lain. Damar tidak sadar, di gedung seberang, wanita yang ia sebut kampung, itu baru saja menutup map dokumen dengan bunyi buk yang mantap. Di ruang rapat lantai 45, ponsel Pak Edwin bergetar. Ia mengangkatnya sebentar, mendengarkan laporan dari ujung sana, lalu wajahnya berubah cerah. Ia menutup telepon dan menatap Kania. Bu Kania, panggil Pak Edwin. Ada nada urgensi bercampur kemenangan dalam suaranya. Kania yang sedang menatap hujan di balik kaca jendela berbalik perlahan. Iya. Broker kita baru saja konfirmasi. Transaksi di pasar negosiasi berhasil dikunci. Para pemegang saham lama sudah setuju menjual kepemilikan mereka karena takut bangkrut. Saat ini, secara de facto, 51% saham Arta Graha Tbk sudah berada di bawah kendali Global Harvest Investment alias di bawah kendali Ibu. Hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Kania menarik sudut bibirnya, membentuk senyum misterius yang dingin. Kapan kita umumkan ke publik? Bu? Besok pagi? Atau saat rapat umum pemegang saham minggu depan? Tanya Pak Edwin antusias. Kania menggeleng pelan. Ia berjalan kembali ke meja, mengambil tas kulit mewahnya. Jangan sekarang,
jawab Kania. Matanya berkilat menatap kalender digital di dinding yang menunjukkan tanggal merah di akhir pekan. Simpan beritanya rapat-rapat. Biarkan mereka tidur nyenyak beberapa hari lagi. Lalu kapan, Bu? Kania menatap lurus ke arah Pak Edwin. Tatapan seorang predator yang sudah mengunci mangsanya. Di hari Sabtu. Tepat saat pesta pernikahan manajer marketing mereka, ucap Kania penuh penekanan. Siapkan surat PHK dan surat pengambil alihan aset gedung. Saya akan antarkan sendiri kado spesial itu ke pelaminan. Permisi, Bu Kania. Ada kiriman paket yang baru saja diantar oleh kurir ekspedisi dari alamat kontrakan lama Ibu. Tetangga sebelah sana menelepon kantor karena bingung harus dikirim kemana. Jadi saya minta sopir untuk mengambilnya. Suara Sari, asisten pribadi Kania yang cekatan, memecah keheningan ruang kerja Kania yang luas di lantai 40. Ia meletakkan sebuah amplop besar berwarna merah marun di atas meja kerja Kania yang terbuat dari marmer hitam Italia. Amplop itu terlihat mencolok, kontras dengan tumpukan dokumen bisnis bernuansa putih dan abu-abu di sekitarnya. Kania menghentikan jarinya yang sedang menari di atas keyboard laptop. Ia melirik amplop itu. Bahannya beludru tebal, dengan ukiran laser cut yang rumit dan pita emas yang diikat simpul mati. Tidak perlu menjadi jenius untuk menebak apa isinya. Aroma parfum maskulin yang menyengat. Parfum yang dulu Kania belikan dengan uang tabungan pasarnya, masih menempel samar di sana. Terima kasih, Sari. Kamu boleh keluar, ucap Kania tenang. Tapi, Bu. Sari ragu sejenak. Ia sudah mendengar desas-desus tentang masa lalu bos barunya itu dari sopir pribadi Kania. Kalau itu isinya hal yang menyakitkan, lebih baik ibu tidak usah buka. Biar saya buang ke mesin penghancur kertas. Kania tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Tenang saja, RI. Sampah bagi satu orang bisa jadi hiburan bagi orang lain. Saya perlu melihat seberapa rendah dia bisa jatuh. Setelah Sari keluar dan menutup pintu kaca tebal kedap suara itu, Kania meraih amplop tersebut. Terasa berat dan mahal. Di bagian depan, tertulis nama penerima dengan tulisan kaligrafi emas yang indah namun salah eja. Kania, mantan istri, digubuk. Dada Kania berdesir. Bukan karena rindu, tapi karena takjub pada kedangkalan hati pria yang pernah ia cintai. Dengan perlahan, ia menarik pita emas itu hingga terlepas. Di dalamnya, terselip sebuah kartu undangan hardcover yang sangat mewah. Foto prewedding Damar dan Fiona terpampang jelas. Mereka berpose di depan menara Eiffel, jelas hasil Photoshop yang cukup rapi, dengan Damar mengenakan tuxedo dan Fiona memeluk lehernya posesif. Namun, yang membuat mata Kania menyipit tajam bukanlah foto itu, melainkan secari kertas memo kuning kecil yang ditempelkan asal-asalan di atas nama mempelai. Tulisan tangan Damar yang cakar ayam terlihat di sana. Datanglah, Kania. Biar kamu tahu rasanya pesta orang kaya. Oh ya, jangan lupa mandi pakai sabun wangi, biar bau sawah dan lumpur di badanmu hilang. Jangan bikin malu di gedung mewah ini. Kania mendengus, tawa kecil lolos dari bibirnya. Gedung mewah, ya? Gumamnya pelan. Matanya beralih ke bagian bawah undangan, mencari lokasi acara. Tulisan cetak timbul berwarna emas itu berkilau tertimpa lampu ruangan. Resepsi pernikahan, The Grand Imperium Hotel, Platinum Ballroom. Sabtu, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jari telunjuk Kania mengetuk-ngetuk meja marmer. Ritmenya teratur seperti detak jam bom waktu. The Grand Imperium Hotel. Nama itu terdengar familiar. Sangat familiar. Kania meraih tablet kerjanya, membuka aplikasi manajemen aset yang terhubung langsung dengan database grup bisnis ayahnya, Nusantara Agrocorp. Ia mengetik nama hotel tersebut di kolom pencarian aset properti. Load. Sebuah data muncul di layar retina display itu. Nama aset, The Grand Imperium Hotel Jakarta. Status, diakuisisi penuh, 100%. Tanggal efektif, 3 hari yang lalu. Pemilik baru, Kania Larasati, via holding company. Senyum di wajah Kania melebar, berubah menjadi seringai dingin yang mengerikan. Damar begitu bangga akan menikah di hotel bintang 5 paling bergengsi di kota ini, tanpa tahu bahwa hotel itu baru saja dibeli oleh mantan istrinya 3 hari yang lalu sebagai bagian dari diversifikasi bisnis keluarga. Ironi ini begitu manis. Rasanya seperti memakan coklat hitam terbaik.
Damar akan merayakan hari bahagianya di rumah milik Kania, di atas tanah milik Kania, dan dilayani oleh karyawan-karyawan yang kini digaji oleh Kania. Pintu ruangan diketuk lagi. Sari masuk dengan wajah cemas. Bu, maaf mengganggu lagi. Tapi Pak Bram, manajer operasional Grand Imperium Hotel, menelepon di saluran 1. Katanya dia ingin konfirmasi soal jadwal inspeksi ibu besok lusa. Apa perlu saya batalkan? Mengingat ibu mungkin sedang syok menerima undangan itu. Kania berdiri dari kursi kulitnya yang empuk. Ia berjalan menuju dinding kaca raksasa yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang mulai senja. Lampu-lampu gedung mulai menyala. Namun tak ada yang lebih terang dari api ambisi di dadanya saat ini. Jangan dibatalkan, Sari, jawab Kania tanpa menoleh. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Sosok wanita lemah yang menangis di bawah hujan minggu lalu sudah mati. Yang berdiri di sini adalah pemilik permainan. Sambungkan telepon Pak Bram ke speaker ruangan, perintah Kania. Klik. Suara pria parubaya terdengar jernih dan penuh hormat di seluruh penjuru ruangan. Selamat sore, Ibu Kania. Kehormatan bagi kami bisa berbicara dengan pemilik baru. Apakah ada arahan khusus untuk kunjungan Ibu? Pak Bram. Suara Kania terdengar rendah namun otoritatif. Saya akan datang inspeksi hari Sabtu malam. Tepat jam 7. Hening sejenak di ujung telepon. Malam Minggu, Bu? Tapi, malam itu ballroom utama sedang dipakai untuk acara pernikahan VIP. Keluarga Komisaris Artha Graha. Akan sangat ramai dan mungkin tidak nyaman untuk Ibu. Kania berbalik, menatap undangan merah marun di mejanya yang kini tampak seperti surat kematian bagi karir Damar. Justru itu tujuannya, Pak Bram, ucap Kania dingin. Saya ingin melihat bagaimana pelayanan hotel saya terhadap tamu yang paling spesial. Kania berjalan mendekati meja, menekan tombol intercom di dekat telepon. Dan Pak Bram, lanjutnya lagi, kali ini dengan nada yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Siapkan mobil terbaik kita. Pastikan seluruh security dan doorman di lobi utama tahu protokol VVIP untuk menyambut saya. Jika ada satu orang saja yang berani menghalangi langkah saya masuk ke ballroom itu karena penampilan atau alasan apapun, surat pemecatan mereka akan saya tanda tangani detik itu juga. Baik, Bu. Saya mengerti. Kami siapkan yang terbaik, jawab Pak Bram gugup. Kania mematikan sambungan telepon. Ia mengambil undangan itu, meremas memo kuning hinaan Damar hingga menjadi bola kertas kecil, lalu menjentikannya ke tempat sampah. Kau ingin aku datang, Mas? Bisik Kania pada kesunyian ruangan. Aku akan datang. Tapi bukan sebagai tamu yang bisa kau hina. Aku akan datang sebagai mimpi burukmu. Kilatan lampu blitz kamera menyambar-nyambar tanpa henti, membutakan mata namun memabukkan hati. Di tengah grand ballroom yang disulap bak istana Versailles itu, Damar berdiri tegap. Dadanya membusung, dibalut tuxedo hitam rancangan desainer ternama yang harganya setara dengan 3 bulan gaji karyawan magang di kantornya. Di sebelahnya, Fiona tersenyum lebar. Senyum yang sudah dilatih berjam-jam di depan cermin, sambil memamerkan deretan gigi putih hasil veneer mahalnya. Selamat ya, Pak Damar. Wah, pasangan serasi sekali. Benar-benar power couple. Puji seorang manajer divisi logistik sambil menjabat tangan Damar erat-erat. Terima kasih, Pak. Nikmati hidangannya. Lobster termidornya didatangkan langsung dari Maine pagi ini, jawab Damar dengan nada santai yang dibuat-buat, seolah memakan lobster adalah rutinitas hariannya. Padahal, di balik jas mahalnya, kemeja putih Damar mulai basah oleh keringat dingin. Bukan karena AC ruangan yang rusak, AC hotel ini bekerja sempurna, melainkan karena bisik-bisik yang sayup ia dengar sejak tadi. Saat Damar berbalik mengambil segelas champagne dari nampan pelayan, telinganya menangkap percakapan 2 orang direktur senior yang berdiri di dekat pilar marmer. Kamu dengar rumor itu? Rapat pemegang saham darurat Senin besok? Bisik direktur yang satu. Iya. Katanya ada akuisisi senyap. Pemilik baru mau bersih-bersih manajemen. Posisi kita nggak aman, bro, sahut temannya dengan wajah tegang. Tangan Damar yang memegang gelas kristal sedikit gemetar. Bersih-bersih manajemen? Jantungnya berdegup tak beraturan. Ia baru saja dipromosikan. Lewat jalur koneksi ayah Fiona, apakah posisinya juga terancam? Damar menelan ludah, berusaha menepis pikiran buruk itu. Tidak mungkin.
Mertuaku komisaris. Aku aman. Hari ini hari bahagiaku, tidak boleh ada yang merusaknya. Sayang, kamu ngelamun apa sih? Tepukan manja Fiona di lengan menyadarkan Damar. Wanita itu terlihat sedikit kesal, meski tetap berusaha menjaga image di depan tamu. Mahkota tiara di kepalanya berkilau tertimpa lampu chandelier. Nggak apa-apa, Enam. Cuma sedikit lelah menyalami tamu. Kakiku pegal, dalih Damar. Fiona mendengus pelan, lalu menarik lengan Damar menjauh sedikit dari kerumunan, menuju area samping pelaminan yang agak sepi. Wajah cantiknya kini terlihat panik. Kartu kredit Papa Decline, bisik Fiona tajam, matanya melotot. Apa? Damar terbelalak. Maksudmu? Tadi WO minta pelunasan tambahan buat lighting laser yang baru kita request kemarin. Pas digesek, mesinnya nolak. Katanya over limit. Jelas Fiona dengan suara tertahan. Kamu bawa cash nggak? Atau kartu kamu? Damar meraba saku jasnya yang kosong. Seluruh tabungannya sudah ludes untuk membayar uang muka catering dan sewa gedung yang gila-gilaan ini. Sisanya ia harapkan dari amplop sumbangan tamu. Kartuku sudah mentok. Enam. Kan buat bayar cincin berlianmu itu. Desis Damar frustrasi. Kenapa kartu papamu bisa limit? Dia kan komisaris. Ya mana aku tahu. Mungkin papa lupa bayar tagihan bulan lalu. Fiona menghentakkan kakinya yang berbalut stiletto kaca. Pokoknya kamu urus deh. Malu kalau sampai WO nagih-nagih di depan tamu. Bilang aja sistem bank lagi error. Damar memijat pelipisnya yang berdenyut. Di luar sana, ratusan tamu memujanya sebagai pria sukses. Di sini, ia dan istrinya berdebat soal tagihan lighting seperti pengemis yang memakai baju raja. Oke. Nanti aku bicara sama manajer WO-nya. Kita minta tempo sampai besok. Damar berusaha menenangkan, merangkul pinggang Fiona kembali ke tengah panggung sandiwara mereka. Musik orkestra kembali mengalun megah. Damar dan Fiona kembali tersenyum, melambaikan tangan, dan tertawa renyah, menutupi kroposnya fondasi hidup mereka. Mereka merasa sebagai pusat tata surya malam ini, bintang paling terang di langit Jakarta. Namun, perhatian mereka, dan perhatian beberapa tamu yang berdiri dekat jendela besar lobi, tiba-tiba teralihkan. Di luar sana, di area drop-off lobi utama hotel yang biasanya ramai oleh taksi dan mobil tamu, suasana mendadak berubah. Para petugas keamanan hotel yang berseragam hitam-hitam terlihat berlarian panik namun teratur. Mereka segera memasang tali pembatas bludru merah, mengosongkan jalur VVIP yang sejak tadi ditutup. Sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang, berwarna putih kebiruan khas LED teknologi mutakhir, menembus kegelapan malam dan tirai hujan gerimis. Suara mesin yang halus namun bertenaga menderu rendah, menggetarkan kaca lobi. Bukan suara mesin mobil biasa. Itu suara mesin 12 silinder yang legendaris. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna midnight black yang panjang dan agung perlahan merayap naik ke lobi. Lambang Spirit of Ecstasy di kap mesinnya berdiri angkuh, berkilau emas. Mobil itu begitu besar, begitu mengintimidasi, hingga mobil-mobil mewah tamu undangan lain, Mercy, BMW, Alphard, terlihat seperti mainan anak-anak di sebelahnya. Para bellboy dan doorman langsung berbaris rapi, menundukkan kepala dalam-dalam bahkan sebelum mobil itu berhenti sempurna. Manajer hotel, Pak Bram, yang seharusnya memantau pesta di dalam, terlihat berlari tergesa-gesa keluar menyambut mobil itu, wajahnya pucat bercampur hormat yang ketakutan. Di atas pelaminan, Damar menyipitkan mata, melihat keributan di lobi lewat pantulan cermin besar di dinding seberang. Siapa itu? Gumam Damar penasaran. Plat nomornya. RFS? Bukan itu plat nomor sipil biasa, tapi cantik sekali angkanya. Besar. Fiona ikut melirik, lalu tersenyum angkuh sambil membetulkan letak anting berliannya. Ah, paling rekan bisnis papa. Atau mungkin menteri yang telat datang. Bagus dong, berarti pesta kita memang dihadiri orang-orang super penting. Ayo mas, kita turun dari pelaminan. Kita harus sambut dia di pintu depan. Kita harus cari muka. Siapa tahu dia bisa kasih kado saham atau proyek. Damar mengangguk setuju. Kesempatan emas untuk menjilat koneksi tingkat tinggi. Dengan percaya diri, pasangan pengantin itu turun dari panggung, membelah kerumunan tamu, berjalan menuju pintu utama lobi dengan senyum lebar yang siap menyambut tamu kehormatan.
Mereka tidak tahu bahwa di dalam kabin mobil yang kedap suara itu, sepasang mata tajam sedang menatap lurus ke arah mereka. Jari lentik wanita di dalam mobil itu menekan tombol pembuka jendela perlahan, membiarkan udara malam masuk, membawa aroma pembalasan dendam yang manis. "Siap-siap, Mas," bisik wanita itu pada bayangan Damar yang semakin mendekat. "Ratu sudah pulang." Pintu kaca lobi hotel yang masif itu terbuka otomatis, mempersilakan angin malam yang dingin menyelinap masuk sejenak, bertarung dengan pendingin ruangan yang beraroma jasmin. Namun, hawa dingin itu tidak sebanding dengan kebekuan yang tiba-tiba menyergap seluruh lobi saat Rolls-Royce hitam legam itu berhenti tepat di depan karpet merah. Keheningan yang tidak wajar turun melingkupi area drop-off. Para tamu undangan yang kebetulan sedang merokok di area luar atau menunggu jemputan valet, menahan napas mereka secara kolektif. Mereka tahu mobil mewah. Mereka biasa melihat Mercedes atau BMW seri 7. Tapi mobil ini adalah kastil berjalan. Plat nomor B1 bos itu berkilau angku tertimpa lampu sorot hotel, seolah menegaskan bahwa siapapun yang ada di dalamnya adalah penguasa tempat ini. Damar dan Fiona baru saja berhasil menerobos kerumunan tamu di dekat pintu. Napas mereka sedikit terengah. Fiona merapikan tatanan rambutnya dengan panik, sementara Damar membetulkan dasi kupu-kupunya, memasang senyum penjilat terbaik yang ia miliki. "Siap-siap, Enam," bisik Damar antusias, matanya berbinar menatap pintu mobil belakang. "Kalau ini investor asing, kita harus langsung aja ke VIP lounge. Jangan sampai diambil orang lain." Di depan mereka, Pak Bram, General Manager hotel yang biasanya angkuh dan jarang mau turun tangan langsung, kini berlari kecil menuruni tangga lobi. Wajahnya tegang, peluh sebesar biji jagung terlihat di pelipisnya. Dengan gerakan yang sangat terlatih dan penuh penghormatan, seolah sedang melayani presiden, Pak Bram membukukan badannya sedikit, lalu tangan kanannya yang terbungkus sarung tangan putih meraih gagang pintu mobil itu. Klik! Suara kunci pintu terbuka terdengar renyah di tengah kesunyian. Pintu berat itu terayun membuka secara suicide door, membuka ke arah belakang, sebuah ciri khas kemewahan sejati yang jarang dilihat orang awam. Damar menahan napas, lehernya memanjang, menanti sosok tua bangka atau bule perlente yang akan keluar. Namun, yang pertama kali menyentuh karpet merah bukanlah sepatu pantofel kulit pria, melainkan ujung sepatu hak tinggi Christian Louboutin dengan sol merah yang ikonik. Sepatu itu hitam mengkilap, membalut kaki jenjang yang tertutup stoking warna kulit yang samar. "Perempuan?" bisik Fiona, keningnya berkerut. Ada nada cemburu instan dalam suaranya melihat sepatu yang harganya setara motor metik itu. Sosok itu pun bergerak keluar. Perlahan, tubuh wanita itu tegak berdiri di bawah sorot lampu chandelier lobi yang megah. Ia mengenakan setelan pantsuit, jas dan celana panjang wanita, berwarna emerald green yang potongannya begitu sempurna memeluk tubuh, memancarkan aura maskulin sekaligus feminin yang mematikan. Di kepalanya, hijab sutra berwarna senada dililit sederhana namun berkelas, membingkai wajah yang tertutup kacamata hitam oversized. Tidak ada perhiasan berlebihan. Hanya sebuah jam tangan emas melingkar di pergelangan tangan kirinya, dan sebuah bros berlian kecil di lapel jasnya yang memantulkan cahaya dengan liar. Pak Bram segera membungkuk 90 derajat, sebuah gestur penghormatan yang ekstrim. "Selamat datang, Ibu Kania," sapa Pak Bram dengan suara lantang dan tegas, yang menggema di langit-langit lobi yang tinggi. "Seluruh staf The Grand Imperium siap menerima arahan Ibu." Nama itu. 3 suku kata itu melesat seperti peluru, menembus keriuhan pesta, menembus musik orkestra yang sayup terdengar dari dalam, dan menghantam gendang telinga Damar dengan kekuatan ledakan nuklir. Damar tersentak mundur selangkah, seolah ditampar hantu. Wajahnya yang tadinya merah merona karena alkohol dan kegembiraan, seketika pudar menjadi seputih kertas tisu. Kania?" gumam Damar, suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita itu menoleh perlahan ke arah sumber suara. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, seperti gerakan seekor singa betina yang mendengar suara ranting patah. Tangan kanannya terangkat perlahan, menyentuh bingkai kacamata hitamnya, lalu menurunkannya sedikit sampai ke ujung hidung. Sepasang mata tajam itu menatap lurus ke arah Damar. Mata yang dulu selalu basah oleh air mata memohon cinta, kini kering dan dingin bagai gurun es. Itu benar-benar Kania. Tapi bukan Kania yang kumal dengan daster batik luntur. Bukan Kania yang tangannya bau bawang. Kulit wajahnya bersinar sehat,
Riasan wajahnya flawless dengan lipstik warna bold yang menegaskan bibirnya. Ia terlihat mahal. Sangat mahal. Kerumunan di sekitar mereka mulai berbisik-bisik riuh. Itu siapa? Cantik sekali. Gila, itu outfitnya dari koleksi terbaru Paris Fashion Week. Mantan istri Damar? Serius? Kok beda banget? Bisikan-bisikan itu seperti bensin yang disiramkan ke api ego Damar yang sedang terluka. Otaknya korslet. Logikanya menolak percaya bahwa wanita udik yang ia usir seminggu lalu bisa berubah menjadi sosok dewi di hadapannya ini. Baginya, ini pasti tipuan. Ini pasti lelucon. Fiona yang berdiri di samping Damar mencengkeram lengan suaminya erat-erat hingga kukunya menancap. Wajah pengantin wanita itu merah pada menahan malu dan marah, karena merasa tersaingi di hari pernikahannya sendiri. "Mas, itu mantan istrimu?" desis Fiona berapi-api. "Ngapain gembel itu di sini pakai baju sewaan? Dia mau ngerusak acara kita." Provokasi Fiona berhasil. Akal sehat Damar putus seketika. Rasa malunya berubah menjadi amarah defensif. Ia tidak bisa membiarkan wibawanya jatuh di depan para tamu penting dan bos-bos besarnya. Dengan langkah lebar dan kasar, Damar maju menerjang karpet merah, mengabaikan Pak Bram yang mencoba memberi kode tangan untuk berhenti. Damar berdiri tepat di hadapan Kania. Telunjuknya teracung gemetar ke depan wajah wanita itu. Jarak mereka hanya 1 meter. Namun aura di antara mereka terpisah jurang kasta yang lebar. "Kania!" teriak Damar, suaranya pecah saking tingginya, membuat musik di lobi seketika berhenti. Semua mata tertuju pada mereka. Kania tidak bergeming sedikit pun. Ia bahkan tidak berkedip saat telunjuk Damar nyaris menyentuh hidungnya. Ia hanya menaikkan kembali kacamata hitamnya ke atas kepala, menatap Damar dengan tatapan kasihan yang merendahkan. "Security!" Damar berbalik berteriak memanggil satpam, wajahnya beringas. "Heh, kalian semua buta ya? Kenapa gelandangan ini dibiarkan masuk? Seret dia keluar sekarang juga." Damar menoleh kembali ke Kania, seringai jijik terpasang di wajahnya. "Dan kamu hebat juga aktingmu. Sewa baju di mana? Tanah Abang? Atau kamu jual diri buat sewa mobil ini sejam doang? Pulang sana. Jangan kotori lobi hotel mewah ini dengan aura miskinmu." Pak Bram yang mendengar itu ternganga lebar. Wajahnya pucat pasi melihat bos besarnya dihina sedemikian rupa. Ia hendak maju membela, tapi tangan Kania terangkat, memberikan isyarat berhenti yang mutlak. Kania tersenyum miring. Senyum yang membuat darah Damar mendadak terasa dingin. "Aura miskin." Kania mengulang kata-kata itu dengan nada geli. Tangannya perlahan merogoh saku blazernya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berlogo perusahaan Damar. "Simpan teriakanmu, Mas. Karena 5 menit lagi, kamu akan butuh suaramu itu untuk menangis." "Menangis? Hah?" Tawa Damar meledak, keras dan sumbang, memantul di dinding marmer lobi hotel. Ia menepuk tangannya sendiri, seolah baru saja mendengar lelucon paling menggelikan di dunia. Tawa itu terdengar ganjil di tengah keheningan tamu-tamu lain yang justru menatap ngeri. Dengar itu, Enam? Damar menoleh pada Fiona yang wajahnya masih tertekuk masam. Dia bilang aku bakal menangis. Wah, hebat sekali imajinasimu sekarang, Kania. Mungkin efek kelamaan gaul sama kerbau di sawah, otakmu jadi konslet. Damar maju selangkah lagi, mencoba mengintimidasi dengan postur tubuhnya yang tinggi. Ia menunduk, mendekatkan wajahnya ke wajah Kania, menyemburkan aroma alkohol yang menyengat. "Kamu pikir dengan datang bawa mobil sewaan dan baju palsu ini, aku bakal nyesel?" bisik Damar penuh bisa. Matanya melirik amplop di tangan Kania. "Dan itu apa? Surat permohonan rujuk? Atau proposal minta sumbangan buat bapakmu yang lagi gagal panen? Simpan saja, Kania. Aku nggak butuh sampahmu." Fiona ikut maju, rasa percaya dirinya kembali setelah melihat reaksi Damar yang meremehkan. Ia mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung, membuat gerakan teatrikal seolah sedang mengusir bau busuk. "Aduh, Mas, udah deh, jangan diladenin. Lihat tuh sepatunya," cibir Fiona sambil menunjuk heels Kania. "Pasti KW super beli di Mangga 2. Nggak mungkinlah anak petani mampu beli Louboutin asli. Dasar penipu. Masuk ke pesta orang kaya cuma buat nyari nasi kotak gratis, ya?"
Penghinaan itu begitu vulgar, begitu kasar. Beberapa tamu undangan yang berdiri di dekat pintu masuk mulai berbisik-bisik, merasa tidak nyaman. Namun, Kania tetap berdiri tegak laksana patung pualam. Tidak ada guratan marah di wajah cantiknya. Napasnya teratur, tenang, setenang permukaan danau sebelum badai menerjang. Kania hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Ia tidak menjawab sepatah kata pun pada pasangan pengantin yang sedang kalap itu. Sebaliknya, ia menoleh sedikit ke arah Pak Bram yang berdiri kaku di samping pilar dengan wajah pucat pasi. Kania mengangguk kecil. Sebuah kode. Pak Bram mengerti. Ia menelan ludah, lalu dengan gerakan tangan yang sangat sopan, ia mempersilakan Kania lewat. Silakan lewat sini, Bu. Melihat itu, mata Damar melotot. Heh. Pak Manajer, kamu ngapain sopan-sopan sama gembel ini? Saya bilang usir dia. Security. Seret dia keluar. Namun, anehnya, 4 orang petugas keamanan berbadan tegap yang berdiri di belakang Pak Bram tidak bergerak 1 inci pun. Mereka justru menundukkan kepala saat Kania melangkah maju, membelah jalan di antara Damar dan Fiona seolah kedua pengantin itu hanyalah debu yang tak kasat mata. Kania berjalan dengan anggun memasuki koridor menuju ballroom. Langkah kakinya berbunyi tak-tak berirama di atas lantai granit, terdengar tegas dan mengintimidasi. Hei, jangan lari kamu. Damar yang merasa diabaikan total, merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia mengejar Kania, menyeret gaun Fiona yang kepanjangan. Kamu tuli ya? Berhenti. Siapa yang izinkan kamu masuk ke pesta saya? Mereka memasuki area ballroom utama yang megah. Ribuan kristal chandelier berpendar di atas kepala. Ratusan tamu undangan, kolega kantor, bos-bos divisi, hingga relasi bisnis, sedang menikmati canape dan minuman ringan. Kedatangan Kania yang diikuti teriakan histeris Damar, seketika menghentikan aktivitas di ruangan itu. Musik jazz yang mengalun lembut mendadak terasa senyap saat semua kepala menoleh ke arah pintu masuk. Lihat wanita ini, teriak Damar lantang, merentangkan tangannya ke arah Kania, seolah sedang mempresentasikan seorang terdakwa di pengadilan. Suaranya menggema lewat sound system ruangan yang sensitif. Mantan istri saya yang tidak tahu malu, datang mengacau tanpa undangan. Security, mana security? Suasana hening mencekam. Damar menyeringai puas, merasa sudah memenangkan panggung. Ia menunggu sorakan cemooh dari para tamu untuk Kania. Tapi, sorakan itu tak kunjung datang. Sebaliknya, terjadi pemandangan yang membuat kening Damar berkerut bingung. Di meja bundar paling depan, meja VVIP tempat para pemegang saham minoritas dan jajaran direksi senior duduk, seorang pria tua bangka dengan setelan jas abu-abu perlahan berdiri. Itu Pak Gunawan, salah satu investor senior yang paling disegani Damar. Pak Gunawan tidak menatap Damar. Matanya terpaku pada Kania. Dengan wajah penuh rasa hormat yang tak dibuat-buat, Pak Gunawan menganggukkan kepalanya sopan ke arah Kania. Di sudut lain, Bu Martha, pemilik vendor catering terbesar di Jakarta, juga melakukan hal yang sama. Ia meletakkan gelas minumannya, lalu menyatukan kedua tangannya di depan dada, memberi salam hormat pada Kania. Damar mengerjap-ngerjapkan matanya. Apa yang terjadi? Kenapa mereka menghormati gembel ini? Kalian kenapa? Tanya Damar bingung, suaranya mulai goyah. Ia menoleh ke Fiona. Enam, mereka kenapa? Fiona juga tampak bingung dan ketakutan. Mas, kok orang-orang pada nunduk? Kania tidak mempedulikan kebingungan Damar. Ia terus berjalan lurus, tatapannya terfokus pada satu titik, panggung pelaminan yang kosong. Ia melewati meja prasmanan, melewati kerumunan tamu yang secara otomatis membelah diri memberi jalan, seperti laut merah yang terbelah untuk Musa. Aura kekuasaan yang memancar dari tubuh Kania begitu kuat, hingga membuat udara di ballroom terasa berat. Damar merasa panik. Situasi ini tidak berjalan sesuai skenarionya. Ia berlari kecil, menyalip Kania, dan melompat naik ke atas panggung rendah tempat band pengiring bermain. Ia menyambar mikrofone dari tangan vokalis yang bengong. Perhatian semuanya. Suara Damar memekakkan telinga lewat speaker. Napasnya memburu. Wanita ini penipu. Dia mencuri identitas. Jangan tertipu dengan bajunya. Aslinya dia cuma anak petani miskin. Dia. Kania berhenti tepat di depan panggung.
Ia mendongak, menatap Damar yang berdiri di atas sana seperti badut yang sedang melakukan atraksi terakhirnya. Tangan Kania terulur ke samping. Dengan sigap, Pak Bram yang ternyata sudah mengikuti di belakangnya, menyerahkan sebuah microphone wireless lain yang sudah menyala. Kania menggenggam mic itu. Jari manisnya mengetuk kepala mic 2 kali. Duk, duk. Suara ketukan itu terdengar berat dan bas di seluruh penjuru ruangan, membungkam ocehan panik Damar seketika. Kania menatap lurus ke manik mata Damar yang mulai memancarkan ketakutan murni. Sudut bibir Kania terangkat, membentuk senyum kemenangan yang mematikan. Sudah selesai dongengnya, Mas? Suara Kania terdengar jernih, tenang, dan berwibawa, kontras dengan suara cempreng Damar yang penuh emosi. Sekarang, izinkan saya yang bicara. Turunlah, sebelum kakimu gemetar dan tidak kuat menopang tubuhmu sendiri. Damar hendak membalas, mulutnya sudah terbuka untuk memaki lagi, tapi tiba-tiba tangannya ditarik kasar oleh seseorang dari belakang. Itu Pak Handoko, Direktur Utama Arta Graha, bos tertinggi Damar. Wajah Pak Handoko pucat, keringat dingin bercucuran. Ia merebut mic dari tangan Damar dengan kasar. Diam kamu, bodoh! Desis Pak Handoko keras, cukup keras hingga tertangkap mic Kania. Kamu mau kita semua mati kelaparan? Damar terhuyung ke belakang, kaget setengah mati dibentak bosnya sendiri di hari pernikahannya. Pak Handoko? Bapak kenapa? Ini kan mantan istri saya yang... Pak Handoko tidak menggubris Damar. Pria parubaya itu berbalik menghadap Kania, lalu melakukan hal yang membuat lutut Damar lemas ketika. Pak Handoko membungkuk dalam-dalam, hampir 90 derajat, ke arah Kania. Selamat malam, Ibu Kania. Suara Pak Handoko bergetar hebat di microphone. Mohon maaf atas sambutan yang kurang ajar dari karyawan rendahan kami. Silakan panggung ini milik Ibu. Hening. Dunia Damar berhenti berputar. Gelas di tangan Fiona jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Kania melangkah menaiki anak tangga panggung. Suara hak sepatunya bergema seperti ketukan palu hakim. Ia berdiri tepat di tengah, di bawah sorot lampu utama, sementara Damar terpojok di sudut panggung seperti tikus yang terperangkap. Kania mengangkat amplop di tangannya tinggi-tinggi. Terima kasih, Pak Handoko, ucap Kania. Matanya tak lepas dari wajah Damar yang kini seputih mayat. Tapi sepertinya dia belum tahu siapa yang menggaji dia mulai hari ini. Menggaji saya? Damar mengulang kata-kata itu dengan nada bingung yang bercampur histeris. Otaknya yang sudah keruh oleh alkohol dan kepanikan gagal memproses logika yang ada di depan mata. Ia menatap amplop di tangan Kania, lalu menatap Pak Handoko yang masih membungkuk hormat. Sedetik kemudian, ego Damar mengambil alih akal sehatnya. Ia menyimpulkan satu hal yang paling masuk akal bagi otaknya yang kerdil. Ini pasti pemerasan. Oh, aku tahu. Damar menunjuk wajah Kania dengan jari gemetar. Kamu memeras Pak Handoko kan? Kamu pakai santet kampungmu atau ancaman murahan apa sampai bos saya ketakutan begini? Hah? Damar maju selangkah, tangannya menyambar kasar ke udara, berusaha merebut amplop itu. Sini. Jangan bikin malu perusahaan di sini. Itu pasti surat ancaman palsu. Sret. Gerakan Kania jauh lebih cepat. Ia menarik tangannya mundur dengan anggun, membiarkan tangan Damar hanya menampar angin kosong. Kania tidak mundur selangkah pun, sorot matanya justru menajam, menantang Damar untuk mencoba sekali lagi. Cukup, Damar. Teriakan itu bukan dari Kania, melainkan dari Pak Handoko. Direktur utama yang biasanya berwibawa itu kini tampak seperti orang yang sedang menyelamatkan nyawanya sendiri. Ia menyambar bahu Damar, mencengkeramnya kuat-kuat hingga jas mahal Damar kusut. Jangan sentuh dia, bentak Pak Handoko tepat di telinga Damar. Suaranya menggema mengerikan lewat microphone yang masih aktif. Tangan kotormu itu tidak pantas menyentuh pemilik gedung ini. Damar ternganga, napasnya tercekat. Pemilik gedung? Pak, Bapak sadar nggak sih ngomong apa? Dia ini cuma anak petani. Bapak pasti sudah diguna-guna. Pak Handoko mendorong Damar menjauh hingga pria itu terhuyung hampir menabrak drum band. Pak Handoko kemudian berbalik menghadap hadirin, merapikan jasnya yang berantakan dengan tangan gemetar, lalu menatap ribuan pasang mata yang kini sunyi senyap menanti penjelasan. Pak Handoko menarik napas panjang, seolah sedang bersiap mengumumkan vonis mati.
Mohon perhatian semuanya. Suara Pak Handoko bergetar, namun terdengar jelas di setiap sudut ballroom. Saya, Handoko Wijaya, selaku Direktur Utama PT Arta Graha Tbk, malam ini ingin mengumumkan sebuah berita penting yang baru saja disahkan secara hukum sore ini. Jantung Damar berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya. Di sudut panggung, Fiona membekap mulutnya sendiri. Ayah Fiona, sang komisaris yang duduk di meja depan, perlahan berdiri dengan wajah seputih kapas. Per hari ini, lanjut Pak Handoko, matanya melirik takut-takut ke arah Kania. Sebanyak 51% saham mayoritas perusahaan kita, dan seluruh aset properti termasuk hotel tempat kita berpijak sekarang, telah resmi diakuisisi oleh Nusantara Agrocorp. Pak Handoko menjeda kalimatnya. Ia menelan ludah yang terasa pahit, yang dipimpin langsung oleh putri tunggal pendirinya, sekaligus CEO baru kita, Ibu Kania Larasati. Duh, kalimat itu meledak lebih dahsyat daripada petir manapun. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Yang ada hanyalah suara gasps, tarikan napas kaget, dari ratusan orang secara bersamaan. Suara gelas berdenting jatuh ke lantai terdengar di kejauhan. Dunia Damar runtuh. Waktu seolah berhenti. Lututnya yang tadi kokoh, mendadak kehilangan tulangnya. Ia merosot, jatuh terduduk di atas panggung pelaminan yang seharusnya menjadi singgasana kejayaannya. Matanya menatap kosong ke arah Kania. Wanita itu, petani itu, bosnya? Kania melangkah maju, mengambil alih panggung sepenuhnya. Ia berdiri di samping Pak Handoko yang langsung mundur memberi ruang. Cahaya lampu spotlight kini menyinari Kania seorang, membuat sosoknya terlihat agung dan tak tersentuh. Di bawah sana, Fiona menangis tanpa suara. Ayahnya, sang komisaris yang sombong, terlihat sedang menelepon seseorang dengan panik, mungkin mengecek saldo rekening atau utang perusahaannya yang menumpuk pada vendor milik ayah Kania. Kania mengangkat amplop di tangannya lagi. Kali ini, ia membukanya perlahan. Suara robekan kertas segel terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu. Ia mengeluarkan selembar dokumen resmi dengan kop surat emas. Ia menoleh ke arah Damar yang masih terduduk lemas di lantai panggung, seperti onggokan sampah yang lupa dibuang. Damar, panggil Kania. Suaranya lembut, namun dinginnya menusuk tulang sumsum. Berdiri. Damar mendongak. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Air mata ketakutan, bukan penyesalan. Ia mencoba berdiri, berpegangan pada tiang mic stand, kakinya gemetar hebat seperti agar-agar. Kania. Cicit Damar, suaranya hilang ditelan kemegahan ruangan. Ini mimpi kan? Dek bilang ini mimpi. Kania tersenyum miring. Ia berjalan mendekat, bunyi hak sepatunya tak menghitung mundur sisa waktu karir Damar. Ia berhenti tepat satu langkah di depan mantan suaminya itu. Jangan panggil aku Dek, bisik Kania, tapi mic di tangannya membuat bisikan itu terdengar ke seluruh ruangan sebagai sebuah perintah mutlak. Kania menyodorkan dokumen yang sudah terbuka itu ke dada Damar. Baca. Di depan semua tamu undanganmu yang terhormat ini. Damar menerima kertas itu dengan tangan gemetar hebat. Matanya yang buram oleh air mata mencoba memfokuskan pandangan pada tulisan besar di bagian atas kertas. Huruf-huruf itu seolah melompat keluar dan mencekik lehernya. Surat keputusan pemutusan hubungan kerja, PHK, dan pengosongan fasilitas perusahaan. Napas Damar tercekat. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Baca yang keras, Damar. Perintah Kania lagi, nadanya tidak mentolerir bantahan. Atau perlu saya yang membacakannya sebagai pidato pernikahanmu? Damar menggeleng lemah, air matanya tumpah membasahi pipi yang sudah dipoles bedak mahal. Ia menatap Kania dengan tatapan memohon. Tatapan seorang pecundang yang sudah kehilangan segalanya. Kania, tolong. Isak Damar, melupakan harga dirinya, melupakan Fiona, melupakan tamu-tamu. Jangan lakukan ini, aku punya cicilan aku. Kania mendekatkan wajahnya, mematikan saklar mic sejenak agar hanya Damar yang bisa mendengar kalimat selanjutnya. Ingat saat kamu melempar surat cerai ke wajahku minggu lalu? Saat kamu bilang aku parasit? Desis Kania tajam. Sekarang, nikmatilah rasanya menjadi sampah yang sesungguhnya di pestamu sendiri. Kania kembali menyalakan mic, lalu menatap lurus ke arah Fiona yang berdiri mematung di bawah panggung. Dan untukmu, pengantin wanita.
ucap Kania lantang. Kabar buruk belum selesai. Fiona menjerit. Jeritan melengking yang terdengar seperti gesekan paku di papan tulis, memecahkan ketegangan yang menggantung di udara. Wajah cantiknya yang dipulas make-up tebal kini terdistorsi oleh kemarahan dan kepanikan yang tak terbendung. Ia tidak peduli lagi pada gaun pengantinnya yang menyapu lantai saat ia berlari kecil mendekati tepi panggung, mendongak menatap Kania dengan nyalang. "Dasar wanita gila!" teriak Fiona. Air matanya mulai luntur membawa maskara hitam mengotori pipinya. Telunjuknya gemetar menunjuk wajah Kania. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Datang-datang ngaku bos? Papaku komisaris di sini. Papa pemegang saham pendiri. Dia bisa usir kamu detik ini juga." Fiona berbalik badan, mencari sosok ayahnya di meja VVIP. "Papa, kenapa diam saja? Panggil polisi. Penjarakan perempuan penipu ini. Dia mau ngancurin pesta Fiona, Pak." Namun, tidak ada jawaban. Di meja bundar paling depan, Pak Burhan, ayah Fiona yang biasanya arogan dan selalu memamerkan jam tangan mewahnya, kini duduk merosot di kursinya. Wajahnya bukan lagi pucat, melainkan abu-abu, seolah aliran darahnya berhenti total. Tangannya mencengkeram taplak meja putih hingga buku-bukunya memutih. Matanya menatap Kania dengan ketakutan yang absolut. Kania tertawa kecil. Tawa yang renyah namun tidak menyiratkan kegembiraan, melainkan ejekan murni. Suaranya menggema lewat mikrofone, terdengar begitu dominan di ruangan raksasa itu. "Komisaris?" ulang Kania dengan nada bertanya yang sinis. Ia berjalan perlahan ke tepi panggung, menatap Pak Burhan langsung ke manik matanya dari ketinggian. "Pak Burhan, mungkin Bapak mau jelaskan pada putri tersayang Bapak ini tentang utang 50 miliar rupiah perusahaan Bapak pada Nusantara Agrocorp yang jatuh tempo besok pagi." Fiona terbelalak. Ia menoleh kaku ke arah ayahnya. "Pak? Apa maksudnya?" Kania tidak memberi jeda. Ia melanjutkan serangannya dengan presisi seorang dokter bedah. "Suplai bahan baku untuk pabrik tekstil Bapak. Semuanya dari perkebunan ayah saya. Selama ini kami diam, kami sabar menunggu pembayaran. Tapi setelah melihat bagaimana putri Bapak menghina keluarga kami." Kania membiarkan kalimatnya menggantung, membiarkan imajinasi liar para tamu undangan mengisi kekosongan itu. "Mulai besok," sambung Kania dingin, "seluruh pasokan kami hentikan. Silakan cari supplier lain. Kalau ada yang mau menerima Bapak dengan track record kredit macet seperti itu." "Jangan!" Pak Burhan tiba-tiba berdiri, kursinya terjungkal ke belakang menimbulkan bunyi gaduh. Ia mengabaikan tatapan bingung tamu-tamu elit di sekitarnya. "Bu Kania, tolong, jangan hentikan pasokan. Pabrik saya bisa tutup. Ribuan karyawan saya." "Papa!" Fiona menjerit histeris, tidak percaya pahlawannya berlutut secara verbal di depan musuhnya. "Papa kenapa mohon-mohon sama gembel ini? Papa kan kaya." "Diam kamu Fiona!" bentak Pak Burhan keras. Suaranya pecah karena putus asa. "Kamu yang bikin kita hancur. Tutup mulutmu." Fiona tersentak mundur, syok berat dibentak ayahnya di depan umum. Tubuhnya lemas, ia jatuh terduduk di lantai karpet. Gaun mewahnya mengembang di sekelilingnya seperti bunga layu. Isak tangisnya mulai terdengar, bukan lagi tangis marah, tapi tangis kekalahan. Puas melihat kesombongan Fiona runtuh menjadi debu, Kania berbalik badan. Ia kembali fokus pada hidangan utama malam ini. Pria itu masih berdiri mematung memegang lembaran surat PHK. Tangannya gemetar begitu hebat hingga kertas itu berbunyi krek-krek di tangannya. "Sudah dibaca poin nomor 3-nya, Damar?" tanya Kania datar. Damar mendongak, matanya merah dan basah. Ia menggeleng lemah, terlalu takut untuk membaca vonisnya sendiri. "Biar saya bacakan," kata Kania. Ia tidak butuh teks. Ia sudah menghafal setiap kata yang ia setujui sore tadi bersama tim legalnya. Saudara Damar Prasetya diberhentikan dengan tidak hormat atas dasar penemuan bukti penggelapan dana operasional marketing dan manipulasi laporan perjalanan dinas selama 2 tahun terakhir untuk kepentingan pribadi. Suara gasps, kaget, kembali terdengar dari para hadirin. Bisik-bisik mulai berdengung nyaring. "Wah, parah banget. Pantesan gaya hidupnya mewah. Ternyata korupsi uang kantor. Malu-maluin banget, udah selingkuh.
Maling lagi. Wajah Damar berubah ungu. Ia ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Ia tahu itu benar. Uang-uang kecil yang ia sunat untuk membelikan tas Fiona, untuk membayar DP mobil, semuanya kini terbongkar. Selain dipecat, lanjut Kania, suaranya semakin tajam, tim legal saya sedang memproses laporan pidana ke kepolisian. Jadi setelah pesta ini, mungkin kamu bisa langsung honeymoon di sel tahanan Polda Metro Jaya. Kania, tolong. Damar menjatuhkan dirinya. Ia benar-benar berlutut kali ini. Kedua lututnya menghantam lantai panggung dengan keras. Ia merangkak maju, mencoba meraih ujung celana panjang Kania. Aku balikin uangnya, aku janji, tolong jangan lapor polisi, karierku hancur, Dek. Kania mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Damar seolah tangan itu membawa wabah penyakit menular. Kariermu sudah hancur sejak kamu memutuskan membuang istri yang menemanimu dari nol demi gengsi semu, ucap Kania dingin. Ia menatap ke sekeliling ruangan, menatap dekorasi bunga-bunga impor yang harganya puluhan juta, menatap lampu kristal yang gemerlap. Dan satu lagi, suara Kania memberat, penuh otoritas sebagai pemilik tempat itu. Gedung ini, hotel ini, adalah aset properti milik saya. Saya tidak mengizinkan aset saya digunakan oleh seorang pengkhianat dan pencuri. Kania menoleh ke arah Pak Bram dan tim keamanan yang sudah bersiaga di samping panggung. Pak Bram. Siap, Bu, jawab Pak Bram sigap. Bubarkan pesta ini sekarang juga. Perintah Kania lantang tanpa keraguan sedikit pun. Matikan musiknya. Matikan lampunya. Dan perintahkan security untuk mengawal pengantin ini keluar dari properti saya. Pastikan mereka tidak membawa satu sendok pun aset hotel. Baik, laksanakan. Detik itu juga, lampu chandelier kristal raksasa di tengah ruangan padam. Klik. Ruangan menjadi remang-remang. Hanya diterangi lampu darurat di pinggir dinding. Musik orkestra mati total. Keheningan yang mencekam menyergap ballroom. Para tamu undangan mulai panik dan berbisik ribut. Sebagian mulai beranjak pergi karena sadar pesta sudah berakhir dengan bencana. Di atas panggung yang kini gelap, Damar masih berlutut, menangis meraung-raung seperti anak kecil. Kania Aa. Jangan Aan. Ini hari pernikahanku. Tega kamu Kania Aa. Kania tidak menoleh lagi. Ia meletakkan mikrofone di atas meja, lalu berjalan turun dari panggung dengan langkah tegap. Ia melewati Fiona yang masih menangis di lantai, melewati Pak Burhan yang mematung putus asa. Namun, sebelum Kania mencapai pintu keluar, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya dari belakang. Cengkeraman yang kuat dan putus asa. Itu Damar. Dia melompat turun dari panggung, mengejar Kania dengan sisa tenaganya, wajahnya basah oleh air mata dan ingus, tatanan rambutnya berantakan total. Kania, tunggu, teriak Damar parau, matanya membelalak gila. Kita belum cerai sah secara negara. Kamu nggak bisa giniin suami kamu. Harta kamu harta gono gini kan? Aku berhak atas saham itu. Aku suamimu. Kania berhenti. Ia menatap tangan Damar yang mengotori jas mahalnya. Perlahan, ia menoleh. Tatapannya bukan lagi tatapan marah, tapi tatapan iba yang mematikan. Suami? Bisikannya pelan, namun terdengar jelas di telinga Damar. Mas, kamu lupa? Kamu sendiri yang bilang kita beda level. Kania mengibaskan tangannya kuat-kuat, melepaskan cengkeraman Damar hingga pria itu terhuyung mundur. Security, buang sampah ini ke jalanan. Dua pasang tangan kekar mencengkeram lengan Damar, mengangkat tubuhnya yang lemas seolah ia hanyalah karung beras tak berharga. Damar meronta, kakinya menendang-nendang udara. Sepatu pantofel mahalnya berdecit memilukan saat bergesekan dengan lantai marmer yang dingin. Lepaskan. Kalian tahu siapa saya? Saya manajer di sini. Saya pengantinnya. Teriak Damar histeris, suaranya pecah menjadi jeritan putus asa yang menyedihkan. Salah satu petugas keamanan, pria bertubuh raksasa dengan bekas luka di pelipis, menatapnya datar. Anda bukan siapa-siapa lagi. Pak, perintah ibu bos sudah jelas. Sampah harus dibuang ke tempatnya. Mereka menyeret Damar menjauh dari Kania, melewati barisan meja bundar yang kini kacau balau. Para tamu undangan, orang-orang yang sejam lalu memuji Damar setinggi langit, kini mundur serentak saat tubuh Damar diseret melewati mereka.
Mereka mengangkat gaun dan jas mahal mereka, takut tersentuh oleh wabah kegagalan yang menempel pada diri Damar. Tidak ada satupun tangan yang terulur membantu. Tidak ada satupun tatapan simpati. Yang ada hanya tatapan jijik, bisikan mencemooh, dan kilatan kamera ponsel yang merekam kejatuhan sang raja sehari itu. Sementara itu, di dekat panggung yang gelap, drama lain sedang memuncak. Fiona bangkit berdiri dengan susah payah. Gaun pengantinnya yang berekor panjang kini kusut dan terinjak-injak. Wajahnya berantakan, maskara hitam melunturi pipinya seperti air mata setan. Ia menatap ayahnya, Pak Burhan, yang sedang sibuk mengemas tas tangannya dengan panik, bersiap kabur dari rasa malu. "Papa mau kemana? Jangan tinggalin Fiona di sini sama si brengsek ini," jerit Fiona sambil menunjuk Damar yang sedang diseret menjauh. Pak Burhan menepis tangan putrinya kasar. Wajah tua itu merah pada menahan amarah dan ketakutan akan kebangkrutan. "Urus urusanmu sendiri. Gara-gara kamu dan suamimu yang sok kaya itu, bisnis papa di ujung tanduk. Mulai malam ini, papa bekukan semua kartu kreditmu. Jangan pulang ke rumah sebelum kamu bereskan kekacauan ini." "Pak!" Fiona terbelalak, dunianya runtuh 2 kali lipat. Tanpa menoleh lagi, Pak Burhan setengah berlari menuju pintu keluar samping, meninggalkan putrinya sendirian di tengah runtuhan pesta. Fiona berbalik menatap Damar. Rasa cintanya, yang memang tipis dan berlapis materi, menguap seketika, digantikan kebencian murni. Ia melepas sepatu hak tingginya, lalu melemparkannya sekuat tenaga ke arah Damar. Buk! Sepatu itu mengenai punggung Damar tepat sebelum ia didorong keluar pintu lobi. "Dasar penipu miskin!" maki Fiona, suaranya melengking memenuhi ruangan yang mulai sepi. "Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu manajer hebat. Ternyata kamu cuma maling. Aku nyesel nikah sama kamu. Nyesel!" Fiona merosot kembali ke lantai, menangis meraung-raung, meratapi nasibnya yang berubah dari putri raja menjadi bahan tertawaan satu ibu kota dalam hitungan menit. Di sekelilingnya, para pelayan hotel mulai membereskan piring-piring lobster termidor yang belum sempat disentuh, membuang makanan mahal itu ke tempat sampah dengan wajah datar. Pesta mewah miliaran rupiah itu berakhir menjadi tumpukan limbah. Di luar lobi hotel, hujan turun semakin deras. Seolah langit sedang mencuci dosa-dosa kesombongan yang baru saja terjadi. Kania melangkah keluar dari pintu putar kaca. Udara malam yang dingin menerpa wajahnya. Namun hatinya terasa hangat. Sangat Pak Bram dengan sigap memayungi Kania dengan payung hitam besar, mengantarnya menuju pintu mobil Rolls-Royce yang sudah terbuka. Di aspal basah, beberapa meter dari tempat Kania berdiri, sesosok tubuh basah kuyup sedang merangkak. Itu Damar. Jas tuxedonya kotor terkena lumpur cipratan ban mobil. Rambut pomadenya luntur menutupi mata. Ia berusaha bangkit, namun kakinya terlalu lemas. Melihat sepatu Kania, Damar mendongak. Air hujan dan air mata menyatu di wajahnya yang menyedihkan. "Kania!" panggilnya lirih. Suaranya hilang timbul ditelan suara hujan. Maafkan Mas. Mas hilaf. Kita bisa mulai lagi kan? Mas ceraikan Fiona malam ini juga. Mas balik sama kamu ya? Kita pulang ke rumah kita." Kania berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam mobil. Ia menatap Damar, bukan dengan benci, tapi dengan rasa asing. Ia mencoba mencari sosok suami yang dulu ia cintai, sosok yang dulu berjanji melindunginya. Tapi sosok itu tidak ada. Yang ada hanya cangkang kosong yang serakah. "Rumah kita?" tanya Kania pelan, namun tajam. "Rumah itu sudah kamu kotori dengan penghinaanmu pada orang tuaku. Rumah itu bukan tempat pulang lagi, Damar. Itu cuma bangunan bisu saksi kebodohanmu. Tapi aku suamimu." "Mantan," koreksi Kania tegas. "Dan soal, mulai lagi? Maaf, aku tidak mendaur ulang sampah yang sudah kubuang." Kania masuk ke dalam kabin mobil yang nyaman dan beraroma kulit mewah. Pintu ditutup rapat, memisahkan dunianya yang tenang dengan dunia Damar yang hancur berantakan. Mobil bergerak perlahan, meninggalkan pelataran hotel. Dari balik kaca jendela yang gelap, Kania melihat Damar masih berlutut di tengah hujan, memukul-mukul aspal dengan kepalan tangannya, berteriak tanpa suara ke arah langit yang kelam. Di belakangnya, Fiona terlihat berlari keluar lobi tanpa alas kaki, memukuli punggung Damar dengan buket bunga pengantin yang sudah hancur.
Sebuah pemandangan tragis dari karma yang dibayar tunai. Kania menyandarkan punggungnya yang lelah. Ia merogoh tasnya, mengambil ponsel, dan menekan panggilan cepat nomor 1. Halo. Assalamualaikum, Bah. Sapa Kania. Suaranya bergetar, kali ini karena haru. Di ujung sana, suara kekeh tawa khas ayahnya terdengar menenangkan. Waalaikumsalam. Enduk. Pripun? Sudah selesai hajatan orang kaya itu? Kania tersenyum, air mata haru menetes di pipinya. Sudah, Bah. Sudah selesai semuanya. Kehormatan abah dan ibu sudah Kania ambil kembali. Tidak ada lagi yang berani bilang kita bau tanah. Alhamdulillah, jawab abah lembut. Ingat pesan abah, Enduk. Jangan jadikan kekayaan ini alat untuk sombong seperti mereka. Jadikan ini perisai untuk melindungi yang lemah. Pulanglah, ibu sudah masak sayur lodeh kesukaanmu. Inggih, Bah. Kania pulang. Kania memutus sambungan telepon, lalu menatap jalanan Jakarta yang basah lewat jendela. Lampu-lampu kota berkerlap-kerlip indah, tampak jauh lebih cerah dari sebelumnya. Malam ini, Kania belajar satu hal penting, bahwa roda kehidupan itu berputar lebih cepat dari yang manusia duga. Hari ini kau bisa menghina seseorang yang kau anggap rendah, tapi besok, bisa jadi orang itulah yang memegang kunci nasibmu. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan pernah menilai manusia dari pakaiannya. Karena di balik kesederhanaan, seringkali tersimpan kekuatan badai yang siap meratakan gunung kesombongan. Kesabaran memang pahit, tapi buahnya sungguh sangat manis. Sobat Dira Story yang budiman, terima kasih telah menemani perjalanan Kania dari titik terendah, hingga ia berhasil membalikkan keadaan dengan elegan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa harga diri tidak ditentukan oleh merek pakaian atau jabatan, melainkan oleh bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama orang tua. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman damar sudah cukup setimpal? Atau kalian punya ide balasan yang lebih kejam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Dira Story agar kalian tidak ketinggalan drama-drama emosional dan inspiratif lainnya setiap hari. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.